Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makasih Muhammad, NPM 2315061084. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah Keamanan Sistem Informasi, yang dimana tugasnya adalah memasang SNMPD di Ubuntu server yang kita taruh di VirtualBox atau virtual machine. Kemudian dan di Windows-nya kita pasang RTG. Kemudian kita konekkan atau kita monitoring, baik itu CPU usage, traffic network, memory info, maupun RAM usage-nya. Kita monitoring melalui PRTG yang ada di Windows. Yang kita monitoring yaitu Ubuntu server yang ada di VirtualBox-nya. Jadi di sini saya sudah menginstal Ubuntu servernya, yaitu Ubuntu server versi 2204. Jadi di sini biar mudah saya konekkan menggunakan putih biar bisa copy paste dengan mudah untuk komen-komennya, sintak-sintaknya. Kemudian juga di sini saya sudah membuat ini saya sudah membuat apa ya, device untuk monitoring si Ubuntu servernya. Jadi di sini saya sudah menambahkan apa ya, device bernama Ubuntu server. Kemudian saya tambahkan beberapa sensor, yaitu 4 sensor. Yang pertama ada CPU untuk monitoring CPU, untuk monitoring memori atau RAM, dan traffic I/O traffic ini buat networknya atau sinyal. Kemudian distri ini untuk monitoring penggunaan storage atau penyimpanan. Jadi yang pertama mungkin kita buka dulu ke yang SNMPU CPU load. Ini adalah fungsinya untuk memonitoring penggunaan CPU dari virtual machine Ubuntu server yang kita punya. Jadi di overview ini itu terdapat beberapa informasi, yaitu ada 3 prosesor, yang dimana emang pas saya install Ubuntu servernya, saya mengkonfigurasi atau set set apa namanya, core-nya. Core-nya itu ada 3. Jadi di sini juga terbaca 3 core. Kemudian ini ada minimum dan maksimum penggunaan rata-ratanya. Kemudian ini ada live datanya atau live penggunaan CPU usage-nya. Jadi dimulai dari jam 7 tadi, jam 7 sampai jam 7.40 itu emang saya hidupkan laptopnya. Kemudian saya hidupkan juga virtual machine-nya. Kemudian ini mungkin mati laptopnya. Jadi seperti ini. Yang kerja cuman kalau ini downtime ya. Oh, jadi ini downtime-nya. Downnya 100%. Jadi pas ini yang merah-merah ke atas, berarti dia masih mati. Kemudian kalau yang ini hijau, pink sama ini hidup, ini contohnya, itu berarti 3 core-nya masih digunain. Kemudian ini juga yang belum lama, karena habis saya hidupkan lagi, itu dari jam 9 sampai jam 9.05 tadi. Ini ada apa ya, aktivitas. Coba kalau kita coba buat si server ini bekerja gitu misalnya. Mungkin dengan cara mungkin ping aja. Mungkin ada pergerakan harusnya. Tapi kalau di sini emang nggak terlalu kelihatan karena CPU usage ini nggak terlalu berat juga kalau cuma ngeping.
Jadi intinya itu untuk CPU usage. Jadi ada 3 prosesor, terus ada downtime-nya. Ini kita unchecklist. Ini penggunaan core tiganya itu segini. Ini penggunaan semuanya. Kemudian di sini ada tuh informasinya. Average-nya itu ada 41 coverage itu 41%, downtime-nya 76%, uptime 23%, konsumennya segini. Yaitu untuk penjelasan mengenai CPU usage monitornya. Kemudian kita bisa beralih ke yang lain. Kita lanjut ke yang monitoring CPU-nya. CPU. Mem info atau RAM-nya. Kita monitoring di sini. Jadi di sini itu ada informasinya ya mengenai memorinya itu masih berapa, minimal berapa, maksimum berapa. Kemudian dalam persen juga itu 75%. Terus free-nya berapa, ada swap-nya juga. Kemudian total memorinya itu berapa. Ini di sini ada 352. Memang saya set seperti itu untuk konfigurasi Ubuntu servernya. Jadi udah jelas ya untuk informasi yang diberikan di BRTG ini, mulai dari tersisa berapa, swabnya tersisa berapa, berapa persen, kemudian ada juga live datanya. Nah, ini penggunaannya memang cukup tinggi karena RAM-nya ya cuma segitu. Cuma segitu ya, jadi dipakai terus karena RAM-nya nggak banyak. Ini dalam 2 hari, ya seperti ini untuk penggunaannya. Ini kalau yang merah-merah ini kita, nah free-nya itu yang ini. Nah, ini free segini, free 90%. Kalau segini udah nggak free dia berarti. Kalau yang merah-merah ini itu downtime, artinya nggak hidup si virtual mesin. Seperti itu. Ini memang kalau yang live data ini baru kelihatan banget sih. Hmm. Downtime-nya nggak ada sih, nggak kelihatan. Oh, ini free-nya. Nah, free-nya emang banyak. Oh, seperti itu ya. Untuk available memory itu yang ini. Jadi 80% available. Free-nya, free swap-nya. Yang swap 25%. Seperti itu. Kemudian kita bisa lanjut. Mungkin yaitu untuk monitoring storage. Ini storage-nya di sini saya set itu 12 giga. Tapi di sini kebacanya 10 giga kurang total. Kemudian free space-nya itu ada 49%, downtime-nya -4. Jadi 50% itu kepakai storage. Kemudian ini untuk live data, monitor dari storage-nya itu ya emang segini terus karena kan kita nggak nambah file, nggak ngurang file. Jadi tetap di 50% terus storage-nya dipakainya seperti itu. Jadi mungkin seperti itu aja. Kalau downtime ini kan mati ya artinya si virtual mesinnya. Nggak digunain berarti kan kalau mati. Seperti itu. Ini space-nya kalau kita gini, nah ini segini, 50% ini free gitu. Nah mungkin itu untuk monitoring storage cukup simpel karena kan kita nggak otak-atik yang artinya
Kita nggak nambah file maupun hapus file yang membuat si storage-nya itu berkurang maupun bertambah free storage-nya. Kemudian yang terakhir itu untuk monitoring jaringannya, baik apa data masuk maupun data keluar. Ada traffic in dan traffic out. Di sini emang nggak ada aktivitas, jadi cuman maksimum itu cuma 0,1 megabit. Karena kan nggak ngapa-ngapain sih virtual mesinnya. Paling cuman kalau ngeping, ngeping juga nggak terlalu banyak penggunaan datanya. Misalnya kalau kita coba ping di sini, ping ke Google. Di sini baru harusnya kelihatan karena kan ini network, sinyal, jaringan. Dan yang kita monitoring di sini adalah jaringan. Tetapi di sini kan dia update-nya itu nggak setiap detik. Tetapi ini ada last scan 22 detik. 22 detik lalu baru diperbarui data ini, data trafiknya. Juga berlaku ke sensor yang lain. Jadi nggak real time banget. Seperti itu. Untuk 2 hari. Ini yang tinggi itu downtime. Jadi emang aktivitas jaringan networknya, traffic in maupun traffic out, itu memang tidak terlalu terlihat di grafiknya. Karena cuman mentok di 0,01 megabit untuk aktivitas maksimumnya. Seperti itu ya. Mungkin cukup ya, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tugas mata kuliah keamanan sistem informasi mengenai monitoring virtual machine Ubuntu server menggunakan PRTG. Nah, mungkin itu saja. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan dalam penyampaian maupun ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.